Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan cek kerapian dan kebersihan. Yang merasa di bawahnya ada sampah, silakan diambil dan dibuang. Oke. Sampun? Oke. Untuk ketua kelasnya mana? Oke, silahkan dipimpin berdoa dulu. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah selesai absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Intan. Terus? Sudah. Oke. Kalau sudah, sebentar ya. Oh, sudah dihidupkan? Minta tolong dihidupkan dulu. Sebentar ya, belum ada suaranya. Sambil menunggu, habis ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Kan suaranya. Kok tidak ada suaranya? Kok ada suaranya? Mana suaranya? Tidak ada suaranya. Kok ada suaranya kan? Suaranya gak bisa. Gak bisa, Pak. Enggak, gak bisa. Ada yang bisa Dirijen? Nazwa. Pikirku tak usah dulu. Tapi samuni ya?
sidik kan ya? Tadi gak bisa. Bisa ya? Oh, yes. Nah, berarti gak usah tak diri jen. Gak bisa ya, Bang? Speaker. Oke. Oke, kita mulai dulu ya. Nggak usah pakai dirijen, nggak apa-apa. Berdiri, minta tolong berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelum masuk ke materi apa hari ini, silakan untuk mengetes konsentrasi. Silakan berdiri lagi. Nanti ketika Bu Vita ada 3 kata, yang satu katanya sikut, sakit, dan sikat. Kalau sikat, tangan kalian nempel di meja. Konsentrasi ya. Coba sekali lagi, sikut, sakit, sikat. Oke? Oke? Sikut, sakit, sikat. Sakit, sikut, sikat. Sikat, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Sikat, sikat, sikut, sakit. Oke. Sudah konsentrasi ya? Oke. Kemudian minggu lalu kalian kan sudah pernah belajar sistem pernafasan ya? Nah, masih ingat? Masih. Sistem pernafasan organnya ada apa saja? Oh. Hidung, mulut, hidung, laring, betul? Faring, terus trakea, bronkus, bronkial. Oke. Terakhir apa? Alveolus. Masih ingat ya? Oke. Kemudian Bu Vita punya ini apa gambarnya? Perokok saja. Apa dilihat dari gambar apa? Merokok di depan umum. Oke. Bagaimana pendapat kalian? Hah? Tidak baik. Tidak baik?
Tidak menghargai. Oke. Tidak menghargai. Kemudian rokok yang dikonsumsi masyarakat apakah punya dampak kesehatan? Iya, kok tahu? Karena tidak sehat. Oke, karena tidak sehat. Boleh. Ini gambar A, sekarang gambar B. Apa? Peringatan. Dilihat dari mana ini? Biasanya kalian menemukan gambar ini? Rumah sakit, betul. Indomaret, apa? Transportasi umum, oke. Ya, SPBU. Kemudian tujuannya apa sih kira-kira? Agar berarti di daerah situ tidak boleh, gitu ya? Oke. Kemudian sebelumnya untuk pembelajaran hari ini apa sih kok kita belajar pernafasan sama ada kaitannya dengan gambar ini? Tujuan yang pertama yaitu yang pertama, peserta didik nanti menyadari bahwa perokok pasif dan perokok yang beresiko tentang apa? Kesehatan, ya. Kemudian yang kedua memberikan solusi, yang ketiga menganalisis, yang keempat mengaitkan bahayanya, yang kelima merancang percobaan. Berarti hari ini nanti dilihat dari tujuannya. Pertama, nanti ada kegiatan praktek, kemudian yang kedua ada LKPD-nya, kemudian yang ketiga nanti ada diskusi dan presentasi, gitu ya. Kemudian sekarang yang harus kalian lihat, nggak ada remote-nya ya? Oh, enggak ada. Dan semua penyakit penyakit yang terkait dengan rokok yang lain dan tidak bisa terpengaruh. Ya, penyakit yang terkait paru-paru. Tidak. Dia membuat itu masuk ke paru-paru yang itu. Tidak makanya itu dimakan sekarang saja. Itu nggak ada yang bisa diidentifikasi. Itu akan ada yang ada.
itu kan butuh gula dari toko aktif ya. Nah, sehingga akan menyebabkan sekarang berkontak dengan toko aktif. Karena dengan penjualan sehari-hari susah dengan penjualan toko aktif. Tapi ternyata tempat seperti sakit dan terus perkantoran yang tidak asing itu memang tidak mengizinkan rokok aktif di situ. Nah, kita sebenarnya berada pada tumpuan yang memang dilarang misalnya. Kira-kira tentang apa ini tadi videonya? Sama? Perokok apa tadi bilangnya? Pasif. Pasif dan aktif. Perbedaannya di mana gitu ya? Oke. Kemudian ada video lagi. Ini video yang kedua. Tanpa disadari, merokok sama saja melepaskan ribuan bahan kimia ke dalam tubuh Anda. Hasilnya tidak hanya merusak paru-paru, tetapi juga jantung dan banyak struktur tubuh lainnya. Kabar baiknya, bahkan jika Anda sudah merokok selama bertahun-tahun, Anda dapat membalikan efek ini dan merasakan manfaat kesehatan dari jam pertama Anda berhenti merokok hingga beberapa tahun setelah Anda berhenti. Ulasan ini akan membahas beberapa dari banyak kejadian penting pada kesehatan yang dapat Anda alami dengan berhenti merokok. Dimulai dari 20 menit setelah terakhir merokok. Efek kesehatan positif dari berhenti merokok dimulai 20 menit setelah merokok terakhir ada tekanan darah dan tubuh nadi akan mulai kembali ketika lebih normal. Selain itu, serat dalam tabung bronkial yang sebelumnya tidak bergerak dengan baik karena paparan asap terus-menerus akan mulai bergerak lagi, yang bermanfaat bagi paru-paru. Serat-serat ini membantu memindahkan iritasi dan bakteri keluar dari paru-paru yang membantu mengurangi risiko infeksi. 8 jam setelah terakhir merokok, dalam 8 jam kadar karbon monoksida akan kembali ketika lebih normal. Karbon monoksida adalah zat kimia dari asap rokok yang menggantikan partikel oksigen dalam darah, sehingga menurunkan jumlah oksigen yang diterima oleh jaringan tubuh. Ketika karbon monoksida hilang, kadar oksigen mulai meningkat ke tingkat yang lebih normal. Peningkatan oksigen ini membantu menyehatkan jaringan dan pembuluh darah yang mendapatkan oksigen lebih sedikit saat Anda merokok. 24 jam setelah terakhir merokok, dalam satu hari Anda sudah mengurangi risiko serangan jantung. Ini karena berkurangnya penyempitan pembuluh darah dan arteri serta peningkatan kadar oksigen yang masuk ke jantung untuk meningkatkan fungsinya. Kadar nikotin dalam aliran darah juga telah menurun. 48 jam setelah terakhir merokok, dalam 48 jam, ujung saraf yang sebelumnya rusak mulai tumbuh kembali. Anda juga mungkin mulai memperhatikan bahwa indera yang sebelumnya tumbuh karena merokok membaik. Dan mungkin juga Anda akan menyadari bahwa Anda mencium dan merasakan hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya. 72 jam setelah terakhir merokok, dalam 3 hari setelah berhenti merokok, Anda akan lebih mudah bernapas. Ini dikarenakan saluran bronkial di dalam paru-paru sudah mulai rileks dan membuka lebih banyak. Hal ini membuat pertukaran udara antara karbon dioksida dan oksigen lebih mudah. Selain itu, sekitar 3 hari, kapasitas paru-paru atau kemampuan paru-paru untuk mengisi udara meningkat setelah berhenti merokok. 1 minggu setelah terakhir merokok. 1 minggu adalah tahap penting tidak hanya untuk kesehatan Anda, tetapi juga untuk tingkat keberhasilan dalam menghentikan kebiasaan merokok dalam jangka panjang. Perokok yang berhasil melakukannya selama 1 minggu tanpa merokok, 9 kali lebih mungkin berhasil keluar dari ketergantungan rokok. Jika Anda bisa mencapai 1 minggu, sangat mungkin Anda bisa berhenti merokok seumur hidup. 2 minggu setelah terakhir merokok. Dalam 2 minggu setelah berhenti merokok, Anda mungkin mulai merasa tidak hanya bernapas lebih mudah, tetapi juga melakukan aktivitas lebih mudah. Ini dikarenakan peningkatan sirkulasi dan oksigenisasi. Universitas Michigan mencatat fungsi paru-paru Anda juga bertambah hingga 30% setelah berhenti merokok. 1 bulan setelah terakhir merokok,
Hanya dalam waktu 1 bulan, Anda dapat mengalami banyak perubahan kesehatan terkait dengan berhenti merokok. Seseorang merasakan energi yang tinggi secara keseluruhan. Anda juga mungkin merasakan bahwa banyak gejala yang berhubungan dengan merokok telah menurun, seperti batuk, hidung tersumbat, dan sesak napas saat berolahraga. Selain manfaat tersebut, serat di paru-paru yang membantu menjaga kesehatan paru-paru tumbuh kembali. Serat-serat ini dapat membantu mengurangi penumpukan embun yang berlebih dan melindungi dari infeksi bakteri. 3 bulan setelah terakhir merokok, pada seorang wanita dalam waktu 3 bulan setelah berhenti merokok dapat meningkatkan kesuburannya serta mengurangi risiko bayinya akan lahir prematur. 6 bulan setelah terakhir merokok. Setelah 6 bulan berhenti, banyak orang sering menyadari bahwa mereka lebih mampu menangani masalah atau mengatasi stres yang menghadapinya tanpa merasa perlu merokok. Mereka mungkin juga menyadari batuk-batuk dan lendir jauh lebih sedikit. Ini karena peradangan pada saluran udara jauh berkurang karena bebas paparan asap rokok dan bahan kimia yang terkandung di dalam rokok. 1 tahun setelah terakhir merokok. Setelah 1 tahun berhenti merokok, paru-paru Anda akan mengalami peningkatan kesehatan yang dramatis dalam hal kapasitas dan fungsi. Anda juga akan merasakan betapa lebih mudahnya Anda bernapas dan seberapa banyak batuk-batuk yang Anda alami dibandingkan dengan ketika Anda merokok. Selain manfaat kesehatan, Anda akan melihat banyak juga. 3 tahun setelah terakhir merokok. Dalam 3 tahun setelah berhenti merokok, risiko Anda terkena serangan jantung menurun. Merokok tidak hanya membatasi aliran oksigen ke jantung, tetapi juga merusak lapisan arteri. Jantung akan mulai mengukur, sehingga semakin besar kemungkinan seseorang akan mengalami serangan jantung atau stroke. Berhenti merokok dapat membantu memberikan efek tadi dan meningkatkan kesehatan jantung di tahun-tahun mendatang. 5 tahun setelah terakhir merokok. 5 tahun setelah Anda berhenti merokok, menurut University of North Carolina, risiko kematian akibat kanker paru-paru Anda telah turun setengah dibandingkan dengan ketika Anda merokok. 10 tahun setelah terakhir merokok, pada dekade terakhir, risiko meninggal akibat kanker paru-paru menurun, yang dibanding berdasarkan dengan orang yang bukan perokok. Sel-sel yang sebelumnya telah kanker sekarang diganti dengan sel-sel sehat. Selain mengurangi risiko kanker paru-paru, risiko terkena penyakit yang berhubungan dengan merokok juga menurun, termasuk pengurangan risiko kanker mulut, kerongkongan, kanker kemih, ginjal, dan pankreas. 15 tahun setelah terakhir merokok. Dalam waktu 15 tahun tanpa rokok, risiko untuk serangan jantung dan stroke menurun sama dengan orang yang tidak pernah merokok sebelumnya. Meskipun itu membutuhkan waktu untuk membuang segala efek merokok. Pencapaian 15 tahun bebas asap rokok merupakan tonggak utama bagi kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jadi, bagi yang belum merokok, jangan pernah untuk mencobanya. Selain sangat sulit untuk lepas dari ketergantungan, juga membutuhkan waktu yang panjang bagi tubuh Anda untuk kembali ke kondisi sehat seperti semula. Oke, dari video ini tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Apa? Tidak boleh merokok. Apa? Berhenti. Cara berhenti merokok. Terus selain itu apa? Efeknya, ada tadi efeknya, prosesnya mengganggu gitu ya, mengganggu organ pernafasan, betul. Nah, apakah di sini ada yang merokok? Tidak ya. Oke, kalau tidak, kenapa kok kita menayangkan dari sini? Apa pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu kira-kira? Praktikum? Sebelumnya dari video ini kita akan mempelajari materi hari ini ya, manfaat tidak menggunakan rokok atau manfaat mengurangi rokok atau meninggalkan rokok gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk hari ini kan kita mau melaksanakan praktikum gitu ya. Nanti untuk kegiatan proses belajarnya kita harus ada yang namanya kesepakatan. Kesepakatan yang pertama apa? Kira-kira?
Apa? Tidak boleh gaduh, tidak boleh mengganggu teman kelompok lain. Gitu ya. Kemudian tidak boleh menggunakan alat-alat praktikumnya nanti yang tidak sesuai dengan yang diminta. Oke. Kemudian penilaiannya nanti ada yang kita nilai, Bu Vita nilai itu dari sikap sama presentasi kalian. Oke. Nah, ini ada beberapa materi, sebentar. Manfaat berhenti merokok tadi sudah dijelaskan di mana? Di video. Kalau 20 menit itu tekanan darahnya, denyut nadinya, aliran darahnya membaik. Kemudian 12 jam hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Kemudian 1-2 hari nikotin mulai dieliminasi. Kemudian 5 hari sebagian besar nikotin dalam tubuh sudah hilang. Kendalanya yaitu berhenti merokok sangat sulit. 70% perokok ingin berhenti. Tetapi hanya 5-10% perokok tidak berhenti. Mengapa kok perokok tidak berhenti? Apakah merokok mereka tidak ingin? Tidak ingin? Mitos ya? Oke, mereka tidak ingin. Tenaga kesehatan tidak bisa menolong? Betul? Salah. Apakah tata laksana tidak berhasil? Salah. Kemudian, apa sih yang menyebabkan? Kendalanya apa gitu ya? Yang pertama, psikologis dan perilaku didapatkan dari mana? Pengalaman yang tidak menyenangkan atau penyengsaraan secara psikologis. Kemudian ada faktor lingkungan sosial. Faktornya apa? Tidak ada dukungan orang terdekat. Biasanya malah di sekitarnya banyak yang rokok, akhirnya tidak jadi berhenti merokok gitu ya. Kemudian gejalanya apa saja? Yang muncul yaitu pertama gejala ketagihan pasti. Kemudian gangguan tidur, nafsu makannya, kemudian depresi, sulitnya berkonsentrasi, terus tidak sabar, kemudian rasa cemas ya. Kemudian yang terakhir mudah tersinggung. Biasanya seperti itu gejalanya. Bagaimana cara berhenti merokok? Yang pertama adalah harus ada niat dan komitmen. Di mana niatnya dari diri sendiri. Yang kedua, atasi adiksi. Apa itu adiksi? Ketergantungan. Kemudian atasi withdrawal. Apa itu? Gejala yang muncul ketika seseorang mau berhenti atau mengurangi sesuatu yang sudah sering kita lakukan. Biasanya kalau mau berhenti itu kan sulit ya. Nah, itu harus dilawan. Itu atasi withdrawal. Kemudian tidak terpengaruh lingkungan. Dan yang terakhir harus ada dukungan orang terdekat terutama. Cara berhenti merokok yang pertama adalah berhenti seketika. Bisa. Biasanya berhenti seketika itu yang apa? Cara ini itu ketika ada orang perokok berat biasanya. Terus mungkin terganggu organnya, akhirnya mau tidak mau harus apa? Berhenti. Yang kedua, penundaan. Penundaan di sini bisa dilakukan 2 jam di awal. Mungkin hari pertama yang awalnya jam 7, terus lama-lama dikurangi jadi molor jam 9. Terus hari kedua yang awalnya jam 9 diganti jam 11 dan seterusnya sampai 1 minggu dan sampai akhirnya tidak merokok. Cara yang ketiga, pengurangan. Pengurangan itu contoh hari Senin 24 batang. Terus
Besok hari kedua, jangan 24 batang lagi, dikurangi jadi 20. Hari ketiga dikurangi lagi 16. Sampai hari ketujuh dan akhirnya tidak merokok. Gitu. Apa yang perlu kita ingat? Yaitu yang pertama, kandungan apa saja dalam rokok. Yang kedua, dampak rokok. Mengingatkan sedikit, kandungan rokok ada apa saja? Nikotin, betul. Terus tembakau. Iya, ada tembakaunya pasti. Terus tanah liat. Ada tanah liat? Kandungannya gas dan asap pasti ya. Kemudian kandungan partikel tar dan nikotin. Yang paling ada umumnya itu tar dan nikotin. Kok rokok sama dengan pabrik kimia, apa maksudnya? Karena penyebab kanker itu kan ada di zat-zat kimia. Lah, di rokok itu diantaranya kandungannya ada karbon monoksida, arsenik sampai dengan buton. Enggak kelihatan. Nih. Terus merokok dan bahayanya untuk tubuh apa? Apa? Di sini dari riset yang telah dilakukan, itu perokok anak-anak dan remaja itu mengalami peningkatan sebesar 1,9%. Di dalam rokok, zat apa saja yang mampu menginfeksi tadi apa? Zatnya nikotin, terus tar. Terus di situ ada karbon monoksida. Kita bahas satu-satu. Tar itu apa sih? Zat pewarna hitam yang sedikit lengket. Kemudian ketika dihirup, tar ini menempel pada siapa? Organ pernafasan, yaitu trakea, bronkus, dan jalur pernafasan lainnya. Kemudian selain itu, ketika tar sudah menempel, itu membuat silia, tahu ya silia ya? Itu bisa terjadinya penggumpalan yang tidak bisa menyaring zat berbahaya. Kemudian tar mengandung bahan karsinogen. Sekarang karbon monoksida. Apa itu karbon monoksida? Apa itu karbon monoksida? Karbon yang tidak berbau dan tidak berwarna. Sehingga itu mengganggu sistem apa ketika dihirup? Pernafasan. Yang kita hirup sebenarnya harusnya apa? Udara atau oksigen, betul. Ketika zat lain, contohnya CO kita hirup, itu bagus gak buat kesehatan? Tidak ya, karena CO. Yang bagus itu apa? O2. Kemudian dampaknya rokok itu yang kalian ketahui apa? Dampaknya dari video tadi, apa dampaknya rokok itu apa? Merusak sistem pernafasan. Terus yang kedua, merugikan diri sendiri pasti ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Iya, itu kan sudah sama seperti yang tadi, merusak. Terus apa? Yang ketiga, merugikan orang lain, termasuk apa? Keluarga dan anak-anak, betul. Iya, dan lingkungan sekitar. Kemudian perokok pasif. Tadi ya ada perokok pasif, bisa dibuka halaman 70 berapa? Buku paketnya, minta tolong dibuka dulu. Halaman 71 kalau nggak salah.
Bawa ya bukunya ya. Di bukunya. Buka. Dibuka halaman 70 berapa? Halaman 71, betul. Ini 65. 74, maaf, tadi 74. Silakan dibuka. Di situ perokok pasif 3 kali lipat beresiko dari perokok aktif, ya. Resikonya lebih besar. Oke. Menyebabkan apa? Ini coba dilihat sambil dibuka. Terus? Apa? Kanker paru, betul. Terus kalau sudah, ini adalah perokok pasif ya, yang menyebabkan perokok pasif 3 kali lipat lebih berbahaya. Coba dibuka halaman 60 berapa tadi? 70, maaf. 71. Sambil dibaca yang di atas itu ya. Tentang manfaatnya boleh dibaca. Ini. Infografik. Sampun kandungan yang ada di dalam batang, sampun. Sudah ya, sambil dilihat silakan. Sambil Bu Vita bagi modul pembelajarannya. Oh, ini kelompok 1 ya? Kelompok 1. Ini kelompok berapa? Nanti sama belakang ya ini, Mbak. Sama kelompok belakang ya. Oke. Boleh sambil Bu Vita terangkan sebentar. Habis ini kita akan praktikum alat dan bahannya. Silakan disiapkan per kelompok. Kelompoknya sesuai yang sudah dibentuk ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Di situ Bu Vita sudah bagi LKPD-nya. LKPD-nya silakan dibuka. Silakan sekarang duduk berhadap-hadapan dulu. Iya, itu sama itu. Ini tadi sudah sama sini ya? Oh, belum dapat. Ini kan sama sini toh? Loh, itu sama sini. Oh iya. Duduknya berarti per anu. Silakan untuk langsung mengerjakan praktikumnya. Sudah alatnya? Nggak apa-apa. Ini kelompoknya sama siapa? Langsung dikerjakan ya, jangan nunggu Bu Vita ya. Rada cepet loh.
Gak nutup. Iya. Tidak nutup. Ayo langsung dikerjakan. Iku engko sik nduk, ayo cepet iki diono. Mutu nente, iki dibolongi, sampingnya dibolongi. Sesuai sama ininya. Oke. Nah, sampun? Heeh. Gabung sama kelompok lain. Ayo cepat, nunggu siapa? Iki dilubangi atasnya, sampingnya dilubangi. Cepat, cepat. Nunggu Bu Vita, waktu patentek iki. Iya cepet, ndang, ngandani sapa? Nanti kita dilubangi, terus ditaruh di kene ini ya. Ini ya. Terus ini dilubangi buat yang tadi, di mang di? Anu, dikasih kayak itu. Mosok wis tak WI. Belum dikasih. Yang tadi itu Belum. Belum. Duduknya berkelompok sama yang lainnya. Mereka punya. Oke, kelompoknya pindah sana sama sini. Kenapa? Loh, iyo, nunggu siapa? Iki dibolongi. Ya, cepet, rodok cepet. Iki rodok cepet. Iki kok ditaruh di kene ini ya. Oh iya. Cepet. Cepet yo, enggak. Terus nek kene ono sing bolongi. Ayo cepet. Sampun dibolongi. Nanti ini ditaruh sing di kene ya, Mbak. Kayak gini. Ini. Kayak kurang, berarti kurang ombo. Oh iya. Oke. Ini sampun? Belum. Iki ngenteni apa? Kok ngenteni sapa iki? Nunggu apa ini? Hah? Masih apa? Kan dilubangi toh di anu nih. Pakunya mana? Pakunya. Terus ini dilubangi dulu. Di tengah-tengah Bu. Ya, terus ada yang melubangi sampingnya. Bagi tugas. Yes, akhirnya ndang ojo iren-irenan cepet. Apa? Loh, dibaca. Lah itu disuruh ngapain? Nah. Oh, satu aja berarti. Betul. Ada gunting? Bawa gunting enggak? Oh iya. Oh. Tembak. Minta kasih satu ya. Sampun. Ada yang itu, ada yang ini sampun, Nak. Ini apa Bu? Hah? Ini sudah dilubangi sampingnya. Yang sampingnya dilubangi. Ini korek. Ini apa ya? Ini ya Bu. Ini kelompoknya bagi dua, satu sana, satunya sana. Ojo di sini, kan nggak bawa. Di situ, di situ Nak. Ini kelompok 3 ya. Minta tolong satunya di sini, satunya di sana, satunya di situ. Yuk. Hah? Nggak apa-apa di situ. Ampun.
Ini yang atasnya sampun ini nak. Oh pintar. Oke. Ini ditaruh sini. Ini nanti ya berarti ya. Terus yang itu oke. Ini bisa ini? Bisa nggak? Nggak bisa? Bisa. Oke. Sampun? Oh, ini tadi belum dikasih koreknya. Ada yang sudah selesai? Ini kalau yang sudah boleh pakai korek. Ya. Sudah ini? Ini sampun nak sampai mana? Iya, sudah bisa. Ini sudah bisa enggak? Enggak. Ini sudah? Oh, pintar. Oke. Iya. Terus dikorek. Oh, belum. Sebentar. Tadi koreknya sudah dikorek dulu. Oke. Kurang ini. Enggak. Gitu. Bisa. Agak cepat berarti, jangan satu-satu. Nah. Oke, terus. Sampun? Iya. Iya, ditutup. Ini nanti ngurusnya iya. Di anu nih. Oke. Nih. Ini korek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terus. Ayo. Belum mati. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan ini ya. Jangan sampai tertutup semuanya. Oh iya. Oke. Ini. Nah, ini gampang nih. Nah. Hidupkan. Coba ini ditarik begini. Langsung gini dulu. Sambil nunggu ininya. Oke. Kenapa? Korek nggak bisa ya.
Kenapa dia tidak mau? Ada air nih. Enggak. Oh, enggak apa-apa memang gitu. Wih, ini panas. Saya pakai lemak ya. Sekarang iku ayo kowe. Nah, coba dilihat ya. Tuh kan ada sampai kan. Jadi bilang gesek magic. Sambil dilihat ada sesuatu yang masuk tidak? Oke, terus. Ya. Dalam. Ini nggak bisa masuk. Yes. Namun tidak bisa kalau gini aja, daripada kamu kesusahan. Nah, ini. Nah, iya, betul. Ayo disunat. Nah, miring dong. Ini harus lebih cepat. Nek lebih cepat ini gak gelem hidup. Wes. Nah, terus coba diamati iki lek cepet iki bagaimana. Nah, ya kan? Betul? Ini dianggap rokok, ini dianggap apa berarti? Ya kan? Mana koreknya sudah? Sampon? Ada yang sudah? Ini. Ya, tapi ada sesuatu yang masuk? Ada. Apa Bu yang masuk? Tidak kelihatan. Iya, kurang kelihatan ya. Coba sih terus. Bu kebal Bu. Yuk gantian. Yang benar. Halo? Ini kurang. Koreknya tadi mana? Oh, ini. Kiki gak usah pakai ini, enggak apa-apa. Langsung aja. Lah iya lah, kelebaran ngono ancene. Sudah. Nah, wes. Ini nggak bisa kalau kamu pelan, harus cepet. Kalau iya, harusnya memang pelan, ini bisa ke bawah karena ini rokoknya nggak bisa ke jenis rokoknya yang kurang bagus untuk pengamatan. Apa ini? Iya. Ini agak lebih cepat, coba biar ini hidup lebih cepat. Gak ada ya? Ada kok, cuma ini kandungannya sedikit. Siapa masih kok gitu? Malah nggak tangan ini. Nah, ini kan bisa toh. Nah, ini bisa hidup karena dari mana? Dari dihirup. Dihirup kan? Ini dianggap apa? Mulut. Paru. Iya, betul. Berarti di sini kan nanti ada sesuatu yang masuk kan? Ya, berarti ada sesuatu yang masuk di dalam apa? Paru-paru. Betul. Ya. Memang tidak terlalu kelihatan kan? Itu.
Sudah? Sampun ya? Oke. Itu mungkin untuk percobaannya kan sudah itu ya. Itu mungkin ada di jenis rokoknya. Untuk yang pernah Bu Vita lakukan, itu rokok ada yang kandungannya tarnya, nikotinnya banyak. Semakin banyak kandungannya, dia itu kelihatan hitam. Karena yang dipakai hari ini rokoknya itu rokok yang tidak ada kandungan tarnya berlebihan, jadi nggak terlalu kelihatan. Apa? Iya. Sudah, sekarang boleh dimatikan. Sekarang boleh dimatikan. Ini nggak bisa ya? Masuk sih? Nggak bisa. Nanti korek emang. Kita ke sana. Karena ini Pak, rokoknya yang jelek. Sudah ya? Sudah dimatikan? Boleh dimatikan? Dimatikan aja. Tadi kelihatan apa enggak? Coba sih, masih bisa gitu. Lapor rokok yuk, gak usah sampai hidup Pak. Coba. Nah, itu kan dia kira-kira bisa hidup itu ketika ini dapat apa? Dapat hirup kan? Terus ini dianggap apa? Mulut kan? Ini dianggap apa? Paru-paru. Berarti ketika merokok ada apa yang masuk? Dan zat-zat lainnya masuk ke dalam paru-paru. Begitu. Oke? Sudah ya untuk pengamatannya, untuk praktikumnya, silakan diisi di tabel pengamatan. Di tabel pengamatan di situ silakan diisi. Silakan diisi tabel pengamatan. Nah, nama bahannya tadi apa? Nama bahannya apa? Sambil dilihat ini ya. Nah, informasinya. Ada apa? Kandungan apa di sini? Ditulis di sini ya. Tidak bisa. Sampun? Sudah? Kalau sudah, ini sambil mengisi ini ya. Dari percobaan tadi itu kandungan apa? Kandungannya. Nikotin. Sudah ya? Silakan ini diisi. Bahannya apa kira-kira ini tadi? Tar. Apa berarti dampaknya tar itu apa? Ini saya menempel ke bakteri yang terdapat pada trachea. Ini ditulis. Paulin ya, Sudah. Sudah ya. Sampun, ini minta tolong kalau sudah dibuang. Sudah diisi nak? Sampun? Oke. Kalau sudah mengisi di tabel itu, kaitkan hasilmu itu berdasarkan LKPD yang di lembar kedua. Coba dilihat lembar kedua. Nah, aktivitas itu silakan dibaca dulu. Sampun dibaca aktivitasnya. Baca sebentar coba.
Sampun? Sudah dibaca? Apa? Heeh. Apa? Betul. Terus dampaknya bagi kesehatan apa nak? Ditulis di sini. Oke, ini dibaca dulu sampun ini. Apa iki? Tentang apa? Bisa bacanya ya itu ya. Kemudian ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Berapa tersebut terlihat seseorang yang tidak merokok memiliki kandungan karbon monoksida di dalam darahnya. Kira-kira apa penyebabnya? Sini Bu. Ya. Harusnya di sini. Oke. Diisi dulu. Ini sampun? Sudah? Ini sudah sampai apa? Ini dulu berarti ya. Apa? Disuruh ngapain ini berarti? Apa? Disuruh gambar kembali toh? Ditulis di sini. Di sini. Ditulisin nomor 1 berarti nanti ya. Silakan ditulis dulu. Sampun? Sudah? Belum? Sudah. Sakur. Ngapain korek? Kerjakan ini. Sudah selesai. Ini cuma apa plastik doang ya Bu? Oke, sekarang yo gambar dulu, dilihat ininya, jawab pertanyaan nomor 1. Baca dulu. Sampun dijawab nomor 1? Sampun, coba sih lihat. Gambar ulang grafik dalam buku catatan. Coba dilihat yang ini nak. Sudah sampai sini kan? Nomor 1, gambar ulang grafik di atas dalam buku catatanmu. Kemudian kandungan karbon dioksida ketika seseorang mengkonsumsi 3 pak, 4 pak, dan 5 pak perharinya. Kemudian grafik dan gambar sesuai yang ada di grafik atas itu. Coba. Sudah ini? Gak usah. Berarti dianggap apa? Kalau ini berapa 1 pak aja segini, kalau 2 pak segini. Kalau yang nomor 1 diminta 3 pak itu seberapa? 4 pak seberapa? 5 pak seberapa? Gitu kan? Silakan digambar.
Sudah sampai nomor berapa? Nomor 2. Ampun. Apa yang dibingungkan ada? Atau apanya yang bingung? Oke, pintar. Yes. Keren. 3 pak jadi berapa? Oke. Ini sudah? Iya, ini kan grafiknya kan 0 rokok segini. Kalau 1 pak kan segini. Kalau 2 pak kan berapa ini? 40. Lah ini diminta berapa? 3 pak. Berarti kalau 3 pak berapa? 60. Kalau 4 pak? 80. 5 pak? Paham? Yes. Terus? Ini. Sampun? Oke, kalau sudah, silakan dikerjakan yang kedua. Kan sudah mengerjakan yang grafik itu ya. Silakan nomor 2 dilihat. Dibuka dulu nomor 2. Disuruh ngapain itu aktivitasnya? Disuruh ngapain? Memberitahu. Apa? Ini. Hah? Disuruh memberikan solusi, betul. Siapa itu? Jurnalnya Kiki. Kiki bercerita soal apa? Lah, dari situ kalian diminta untuk memberikan solusi. Silakan diberikan solusi dari jurnalnya Kiki. Sampun? Mikir apa? Atau bingung? Oke. Sudah ini? Sampai mana ini berarti? Berapa kalau 3 pak ini? Berapa? Berapa? Dilihat ininya tadi berapa? Nah, kalau 0 pak berarti kan 10. Kalau 1 pak berapa? 20. Kalau 2 pak berapa? 40. Kalau 3 pak berapa? Kalau 3 pak berarti 20. Kalau 1 pak 10, kalau 2 pak 20, kalau 3 pak tadi berapa? 30. Kalau 3 pak 0 pak 10, 1 pak 20, kalau 2 pak 40, kalau 3 pak berarti 3 pak 60.
60. Kalau 4 pak? Kalau 5 pak? Ya wis di anu ta, ditulis nomor 6. Punya siapa ini? Punya siapa? Aku punya. Kembali. Kembalikan. Sampun? Oke. Kalau sudah presentasi ya, perwakilan presentasi yang silakan kelompok 2. Kelompok 2. Silakan maju dulu. Kelompok 3 ya. Silakan ayo kelompok 2 mempresentasikan. Yang lainnya sudah ya. Oke, silakan mengamati dulu. Ayo. Oke. Perwakilan kelompok 2 dulu ya. Hasil yang didapat tadi ketika praktikum apa kandungannya? Silakan dibacakan dulu. Iya, betul. Yang lainnya minta tolong diperhatikan ya. Kandungannya apa? Ada tar, terus? Kemudian berdasarkan aktivitas 1. Ayo sambil dilihat lembar jawaban kalian masing-masing ya. Aktivitas 1 yang tabel, grafik. Yang grafik hasilnya apa nak? Ya. Enggak apa-apa, ayo. Yang lantang yuk. Apanya? Rokok yang berapa dulu? Loh, gak salah itu bacanya. 53 pak dari ketika mengkonsumsi rokok 3 pak, kandungannya berapa? 50. Kandungan apa itu? Kandungan apa? Coba dilihat. Kandungan apa? Nah, dibuka. Apa itu? Berarti coba diulangi kembali. Gak salah bacanya itu dari bawah, nah dari bawah. 3 pak itu tadi berapa katanya? 3 pak 50? Betul? Salah. Coba sih dilihat dari apa soalnya. Kalau 0 pak itu tadi berapa habisnya? Kandungannya berapa? Nikotinnya? 0 pak berapa? 0? 0 pak 0. Terus berapa yang kedua? Habis berapa pak itu tadi? Lah iki lho, Nduk. Iki berapa ini? 0. Kalau yang ini? 1 pak. Kandungannya berapa? 10 itu? Berapa? 20. Kalau 2 pak? 40. Kalau 3 pak? 60. Berarti salah apa benar tadi? Terus kalau 4 pak? 80. Kalau berapa? 4? 5? Kalau 5? 100. Coba dicek punya kalian masing-masing. Benar apa salah? Ada yang salah. Oke. Terus
Sudah. Yang ketiga, solusi. Masuk ke solusi. Kandungan. Solusinya begitu. Oke, boleh. Oke, silakan. Ada yang berbeda? Tidak. Oke, silakan. Terima kasih untuk partisipasinya. Silakan duduk kembali. Berikan aplaus. Satu aja. Oke. Satu aja ya waktunya. Kemudian coba dicek masing-masing kelompoknya tadi ya. Kita simpulkan hari ini dari kegiatan praktikum sampai dengan LKPD. Apa kira-kira kesimpulannya? Ayo siapa? Angkat tangan. Oke. Angkat tangan. Kelompok berapa? Ada yang bisa? Kesimpulan? Kelompok 3 yuk. Dengan cara mengurangi merokok. Boleh. Terus ada lain? Oke, boleh. Terus ada lagi? Berarti kesimpulannya yang pertama tadi kan berhenti merokok ya, atau manfaat mengurangi rokok. Kemudian manfaatnya apa? Satu. Apa? Manfaatnya? Manfaat. Satu apa? Paru-paru jadi lebih sehat. Boleh. Terus? Oh ya, terhindar dari kanker paru-paru atau penyakit ya. Kemudian dari kematian. Terus apa lagi? Apa? Menjaga kesehatan tubuh. Ini ya, manfaat kesimpulan hari ini yaitu berhenti merokok. Manfaatnya satu, tubuh jadi sehat. Yang kedua, terhindar dari gangguan penyakit organ pernapasan. Oleh karena itu, apa? Pentingnya peran sistem pernafasan kita, sehingga kita harus apa? Menjaga agar tetap sehat. Oke, sampai situ dulu ya. Sampun wis, sudah gitu aja dulu. Ya, sudah, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk lembar jawabannya silakan dikumpulkan. Tidak bisa. Kelompok 2, kelompok 3. Apa namanya? Suntikannya sama yang tadi di situ. Di dalam kresek, Mbak, di dalam kresek.